السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya dapat amanah dari pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan judul tentang keutamaan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ini adik-adik yang sedang mencatat, keutamaan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang kami muliakan, sebelumnya Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Amin, semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat sholat tarawih malam ini Bu, Pak. Semangat, saking semangatnya nggak dilihat itu ceramahnya. Yang kami muliakan, wal mukhtaram wal mukarram, imam masjid kita Al-Amin, dan orang tua kami di sini, Pak, sesepuh bini sepuh semuanya, Pak D, Bude semuanya. Ini orang tua kami di sini semua ini, Bapak Ibu. Semoga senantiasa Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Malam hari ini temanya istimewa Bapak Ibu. Yang sering kita katakan 10 yang pertama Ramadan itu awalu rahmah. 10 yang pertama kita katakan adalah 10 yang turunnya rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua kita sebut dengan 10 penuh ampunan. Namun 10 yang terakhir ini itu itqum minan nar. Allah kasih pahala dibebaskan dari api neraka. Maknanya apa Bapak Ibu? Ada keutamaan yang spesial yang Allah berikan kepada orang-orang yang masih sholat tarawih, masih sholat malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan itu. Amin. Pak Ustadz, apa keistimewaannya 10 yang terakhir itu? Sehingga kenapa 10 yang terakhir terasa sangat berat? Masjid-masjid ini maju atau mundur? Maju safnya ya. Ingat gak waktu kemarin awal-awal Ramadan penuh gak ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan berkat dengar ceramah ini besok sudah mulai ramai lagi. Amin. Keutamaan 10 terakhir Ramadan yang pertama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah telah memuliakan malam 10 terakhir itu karena ada Al-Quran. Ada apa Bapak Ibu? Karena diturunkannya Al-Quran di malam itu, di 10 terakhir ini, malam-malam ini menjadi istimewa. Malaikat yang membawa Al-Quran di malam itu menjadi malaikat Sayyidul Malaikah. Diturunkan kepada Nabi menjadi Sayyidul Anbiya. Lalu diturunkan di sebuah malam, menjadi malam itu sangat berarti, sangat mulia bagi siapa saja yang mau mendirikan ibadah pada malam hari itu. Ini yang pertama Bapak Ibu.
karena ada Al-Quran diturunkan di malam-malam ini, malam-malam yang ganjil itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kenapa 10 terakhir ini sangat utama? Karena ada pertanyaan dari Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya itu bukan tak tahu, Bapak Ibu. Allah bertanya justru ingin ngasih tahu siapa yang tidak tahu. Kita semua kan awalnya nggak tahu, Bapak Ibu. Karena tahu, maka 10 yang terakhir ini jangan sampai kendor. Ada apa, Pak Ustadz? Karena 10 yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berikan malam lebih baik, kalau kita ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Allah bertanya, apakah kalian tahu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seakan-akan Bapak Ibu Allah ingin katakan, 10 terakhir itu Bapak Ibu jangan sampai tidur. Tidurlah sebentar, nanti bangun lagi untuk munajat kepada Allah. Pak Ustadz, saya bisanya malam itu sholat sunnahnya sholat tarawih aja. Sholat tarawih itu pun Bapak Ibu, itu bagian dari sholat malam. Jangan sampai 10 terakhir kita gak sholat tarawih. Barangkali 10 ini, mulai besok sampai malam 30, kita akan jumpai Lailatul Qadar. Amin. Dihitung-hitung Bapak Ibu, itu 1000 tahun, 1000 bulan, itu 83 tahun lebih. Ini kan asbabun nuzulnya, orang dulu iri Bapak Ibu. Orang dulu diberikan umur yang panjang. Kalau kita Bapak Ibu diberikan umur seperti umurnya Nabi, tidak jauh Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad umur ketika dipanggil sama Allah 63 tahun, maka umatnya ikut. Kalau sudah umur 50 berarti sudah dekat, apalagi umur 60 tinggal 3 tahun lagi. Pak Ustadz, saya umur 70 berarti bonus, belum juga dapat Lailatul Qadar, mau butuh berapa puasa lagi Bapak Ibu. Ini penting. Dikasih orang dulu, ya Rasulullah, umur saya pendek, bisa nggak mengalahkan orang-orang dulu? Bisa, kata Rasulullah. Kejarlah Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Bapak Ibu tidak pernah nyangka, kita kadang-kadang umur kita gak jauh dari Nabi. Mudah-mudahan pahala kita menyayangi umat-umat terdahulu. Amin. Begitu cara berpikirnya, Pak. Ini 10 yang terakhir malah kendor. Pak Ustadz, sibuk saya kejar THR. Justru dikasih THR itu makin semangat ibadah. Betul Pak? Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, poin yang ketiga ada 1000 bulan. Poin yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, turunnya malaikat. Bapak Ibu nanti bisa lihat di channel saya Bapak Ibu, ada tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saking banyaknya turunnya malaikat, semua hening Pak, dan nikmat untuk beribadah. Kalau nanti Bapak Ibu malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29, mana yang nikmat ibadah Bapak Ibu? Karena turunnya malaikat ini gak sembarangan Pak. Malaikat mau gak turun ke bumi? Mau. Kapan itu? Ketika ada rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, ketika rumah-rumah itu dihidupkan Qiyamul Lail. Sejak kapan terakhir rumah kita didirikan malam-malam untuk ibadah? Jangan-jangan malaikat gak pernah turun di rumah kita. Barangkali mohon maaf, masih ada patung-patung. Mohon maaf, kadang-kadang hewan peliharaan kita yang namanya anjing itu kita bawa masuk. Boleh kita pelihara anjing, tapi itu di luar. Kalau sudah masuk, malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah-rumah orang yang ada patung, ada, mohon maaf, ada hewan anjing dan babinya. Kalau di luar Pak Ustadz, gak apa-apa. Nah,
Kapan malam malaikat itu turun? Nanti Pak, rasakan heningnya malam. Udara pada saat itu tidak panas, tidak dingin. Seakan-akan tidak ada satupun hewan yang mau melolongkan bunyinya pada malam itu. Bapak Ibu nanti buka pintu malam-malam itu dari jam 12 sampai jam 3 buka pintu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau masih ada hujan, berarti itu belum. Kalau masih ada bunyi longlongan anjing, berarti itu belum. Kalau masih ada gemerciknya orang-orang, ya, rame, tidak ada, tak khusyuk kita ibadah, berarti belum. Insya Allah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, nikmat ibadahnya karena banyaknya turun malaikat membawa rahmat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira mau enggak diubah nasibnya oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu? Mintalah sama Allah seperti Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya minta sama Allah? Kita hafal semua doanya Bapak Ibu. Mintalah sama Allah, innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tiap malam Bapak Ibu, khususnya malam-malam yang ganjil, doa seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan Lailatul Qadar. Dan yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam dari malaikat itu, rahmatnya menyelimuti bumi itu ternyata Allah berikan sampai hatta matla'il fajr, sampai fajar tiba. Kalau sudah terakhir, Bapak Ibu di sini biasanya gimana? Besok malam ada iktikaf di sini Bapak Ibu? Insya Allah ada ya Bapak Ibu. Nanti Pak Imam saya minta usul, hidupkan malam-malam di masjid. Pak Ustadz, saya gak mau di masjid, silakan di rumah. Di rumah ngantuk. Di rumah ngantuk, bawa orang tua kita di sini untuk menghidupkan malam-malam. Gak lama Bapak Ibu. Habis pulang tarawih, pulang. Tidur, kita janjian kepada jamaah yang masyarakat sini, ayo Bapak Ibu kita ke masjid mulai pukul 00. Ngapain kita ke masjid? Silakan bikin kegiatan atau masing-masing biar saling tidak ngantuk Bapak Ibu. Zikir boleh, baca Quran boleh, mau sholat malam bersama imam boleh. Dibikin kurikulumnya Bapak Ibu. Nanti tak terasa jam 2. Jam 2 kita muzakarah. Saling ingat mengingatkan. Mana yang ngantuk? Pak silakan wudu. Nanti kita bacakan Al-Quran. Nanti kita bisa kisah-kisah para nabi. Sampai jam 3 gak terasa Bapak Ibu. Kita melaksanakan sahur. Lalu kita jangan pulang dulu sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh kita tunggu waktu isyraq. Setelah tunggu waktu isyraq kita baru pulang. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Ini kunci yang ringan Bapak Ibu. Ya, menurut mazhab Syafi'i sebagiannya, ambillah Lailatul malam-malam ganjil itu. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Demikianlah 5 keutamaan di malam 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mohon izin, mohon maaf, banyak ngomong banyak salah. Ya, usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.